Bertemu kembali dengan saya, Selfie. Hari ini kita akan belajar tentang segi 4 ya, bangun datar segi 4. Jenis-jenis bangun datar segi 4 itu ada 5 buah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pertama persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Persegi, ini sifat-sifat daripada persegi ya. Gambarnya itu adalah seperti ini, di mana persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, juga memiliki diagonal, garis diagonal itu yang sama panjang. Ini garis diagonal itu ditarik dari sudut ke sudut. Juga memiliki 2 sumbu simetri lipat, ada 2, lalu simetri putarnya juga ya. Persegi adalah persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonalnya sama dan saling membagi 2 sama panjang. Panjang keempat sisinya sama, setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Jadi dengan adanya garis diagonal ini terbagi 2 sudutnya sama besar, 45 derajat ya. Diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Nah, kedua garis diagonal ini akan berpotongan membentuk sudut siku-siku tegak lurus nih, siku-siku ya. Nah, rumus daripada persegi adalah seperti ini. Untuk SD kamu udah belajar tentang ini ya, jadi udah nggak asing. Bahwa luas adalah sisi kali sisi, keliling adalah 4 dikali sisi. Sumbu simetrinya ada berapa? Simetri lipatnya ada 4, simetri putarnya ada 4. Oke. Nah, berikutnya adalah contoh soal. Contoh soal tentang persegi. Pada persegi ABCD diketahui panjang diagonal AC adalah 5x dikurang 8 cm dan panjang diagonal BD adalah 2x tambah 10 cm. Tentukanlah nilai x dan tentukan jumlah panjang diagonalnya. Karena bangun datar persegi itu memiliki 4 sisi sama panjang, sehingga lalu diagonalnya itu sama panjang, diagonal AC itu sama dengan diagonal BD, sehingga diagonal AC itu sama dengan diagonal BD, sehingga 5x dikurang 8 sama dengan 2x tambah 10. Dari hasil perhitungan ini, maka dapatlah x sama dengan 6. Nah, dengan diketahuinya x sama dengan 6, maka kita bisa menghitung berapa panjang diagonalnya. Dimana AC sama dengan tadi adalah persamaannya dari 5x kurang 8. Karena x sama dengan 6, maka kita tinggal masukkan 6 itu ke dalam x, substitusi ya, sehingga dapat AC diagonalnya 22, BD itu 22. Terbukti bahwa diagonalnya sama panjang. Yang berikutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Jadi persegi panjang dengan persegi beda. Kalau persegi itu keempat sisi sama panjang, tapi kalau persegi panjang itu ada 2 pasang sisi yang sejajar yang sama panjang. Di mana sisi panjang ada 2, sisi lebar ada 2. Ya, sifat-sifat persegi panjang antara lain adalah panjang sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi di sini panjang AB itu sama dengan panjang CD, lalu panjang BC sama dengan panjang AD. Lalu keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku. Ini terlihat jelas di gambar bahwa 4 sudutnya siku-siku sama dengan persegi. Panjang diagonalnya sama dan saling membagi 2 sama panjang. Jadi ini diagonalnya sama panjang sama dengan persegi. Bedanya kalau persegi diagonalnya itu perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Kalau di sini enggak, ini membentuk sudut lancip. Ya, jelas sekali ini tidak lebih kecil daripada yang ini. Ya, jadi tidak membagi 2 sama besar dan garis diagonalnya tidak membagi sudutnya menjadi sama besar. Kalau tadi kalau persegi ini jadi 45, ini 45. Nah, sekarang enggak seperti itu ya. Nah, contoh soalnya ini rumus persegi udah tahu, udah familiar dari SD bahwa luas adalah panjang kali lebar, keliling adalah 2 panjang tambah 2 lebar. Sumbu simetrinya jumlah simetri lipatnya ada 2, simetri putarnya ada 2. Contoh soal, keliling sebuah persegi panjang 65 cm. Jika perbandingan panjang dan lebarnya adalah 5:3, ya, jadi perbandingan panjang dan lebarnya adalah 5:3. Panjangnya 5, lebarnya 3. Tapi itu bukan ukurannya.
Hitunglah panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Tentukan luas persegi panjang, tentukan panjang garis diagonalnya. Nah, tadi diketahui bahwa perbandingan panjang dan lebarnya adalah 5:3. Maka di sini kita misalkan panjangnya itu adalah 5x dan lebarnya adalah 3x. Sehingga dengan diketahui juga kelilingnya adalah 64. Kalau diketahui keliling, maka kita mencari x-nya menggunakan rumus keliling. Nah, seandainya diketahui luas, maka kita mencari x-nya dengan menggunakan rumus luas. Karena sini diketahui keliling, maka kita pakai rumus keliling yaitu 2p tambah 2l. Maka kita masukkan p-nya sama dengan 5x dan l-nya sama dengan 3x. Sehingga dengan perhitungan persamaan linear, kita dapat bahwa x-nya sama dengan 4. Jika x sama dengan 4, maka kita bisa menghitung panjangnya adalah 5 dikali 4, 20 cm, dan lebarnya adalah 3 dikali 4, 12 cm. Nanti kalau nggak ngerti, diulang-ulang lagi ya sampai paham. Nah, lalu sudah dapat tadi panjangnya 20 dan lebarnya 12, sehingga luas persegi panjang adalah 240 cm. Nah, panjang garis diagonal, nah garis diagonalnya itu membentuk membentuk segitiga, segi-siku. Ini kalau preview dulu gambarnya, tadi persegi. Bentar. Nah, persegi itu ini namanya garis diagonal. Garis diagonalnya ini membentuk segitiga siku. Maka di sini untuk mencari panjang diagonal AC, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Seperti itu. Jadi dengan demikian kita dapat panjang garis diagonalnya adalah 20 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah 23,32 cm. Nanti kalau belum paham diulang-ulangin lagi sampai paham. Nah, berikutnya bangun datar yang berikutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang itu adalah segi 4 yang dibengkokin gitu loh. Jadi sebenarnya ini seperti persegi panjang, cuma sudutnya nggak 90 ya, dibengkokin. Nah, sifat-sifat jajaran genjang itu adalah sisi yang berhadapan pada satu jajarannya sama panjang dan sejajar. Jadi sama dengan persegi panjang tadi, memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjang. Ya, bedanya kalau persegi panjang itu keempat sudutnya siku-siku, kalau di sini enggak. Ada dua sudut lancip dan ada dua sudut tumpul. Nah, sifat yang kedua adalah sudut-sudut berhadapan pada satu jajaran genjang sama besar. Sudut yang berhadapan, ingat ya, bahwa sudut yang berhadapan pada jajaran genjang itu memiliki sudut besar yang sama. Jadi kalau misalnya di sini sudut C sama dengan 2x, lalu di sini adalah sudut A sama dengan 40, maka x sama dengan berapa? 2x sama dengan 40, maka x sama dengan, ya betul, 20 ya. Nah, sifat yang ketiga adalah sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang jumlahnya 180 derajat. Jadi jumlah sudut A ditambah sudut B itu besarnya sama dengan 180. Jadi kalau misalnya sudut A ini besar sudutnya 70, berarti karena dia sudut yang berdekatan sama dengan jumlahnya 180, kalau ini 70 berarti ini adalah 110 ya. Jadi yang berdekatan itu adalah lancip dengan tumpul, tumpul dengan lancip, lancip dengan tumpul, tumpul dengan lancip. Ya, jumlahnya 180. Lalu diagonal suatu jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Ya, jadi membagi dua sama panjang. Jadi kalau ditarik garis AC terus ditarik garis diagonal BD, maka nanti akan perpotongannya ini akan menghasilkan dua pasang garis yang sama panjang. Ya, misalkan ini titiknya ini O, berarti ini OC dengan OA itu sama panjang, lalu OB dengan OD itu sama panjang. Nah, contoh lalu nih, rumus jajar genjang itu udah tahu ya dari itu juga bahwa luas adalah askal tinggi, keliling adalah namanya keliling bangun datar, itu semua sisinya dijumlahin aja ya. Jadi sisi A ditambah sisi B dikali 2. Sumbu simetrinya ada berapa? Jumlah simetri lipatnya tuh nggak ada karena nggak bisa dilipat. Jajar genjang mau dilipat kayak manapun pasti keempat, pasti sudutnya nggak bakal ketemu. Artinya sisi-sisinya nggak akan nutup ya. Nah, simetri putarnya ada dua, jadi diputar 90 dan 180 derajat. Ya, lalu contoh soalnya seperti ini. Panjang ala sebuah jajar genjang adalah 1,5 kali panjang sisi lainnya dan 2 kali tingginya. Jika luas jajar genjang tersebut adalah 162 cm persegi, tentukan keliling jajar genjang tersebut.
Nah, di sini diketahui adalah alas atau sisi datarnya itu katanya 1,5 kali sisi yang lain. Sisi yang lain itu ada sisi miring ya. Jadi dalam jajar genjang itu kalau kita lihat gambarnya, ini namanya sisi alas ya, AB dengan BC itu sisi alas. Nah, ini sisi miring ya, seperti itu. Nah, jadi panjang alas sebuah jajar genjang adalah 1,5 kali panjang sisi lainnya. Berarti sisi lain itu sisi miring. Berarti alas atau sisi datar sama dengan 3/2 sisi miring ya. Nah, dari mana 3/2? Kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Dan alasnya katanya itu adalah 2 kali dari tinggi. Berarti alas sama dengan 2T. Lalu diketahui luas sama dengan 162 cm persegi. Karena diketahui luas, maka kita mencari panjang sisinya dengan menggunakan rumus luas. Kalau diketahui keliling, kita menggunakan rumus keliling. Luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, tadi alasnya itu sama dengan 2T. Maka kita substitusi A ini menjadi 2T, sehingga dapat nanti adalah T kuadrat sama dengan 81, T sama dengan 9. Mengerti ya? Dapat nanti kalau nggak ngerti kamu ulangin lagi. Nah, dengan demikian alasnya adalah 18 cm. Tadi katanya sisi alas itu adalah 3/2 sisi miring. Alas adalah 3/2 sisi miring. Berarti sisi miring 2/3-nya dari alas. Kebalik ya. Sehingga 2/3 dikali 18 sama dengan 12 cm. Ya, alasnya sama dengan sisi datarnya 18, sisi miringnya 12. Sehingga kelilingnya adalah 2 dikali alas ditambah 2 kali sisi miring, dapatnya 60 cm. Nah, lalu yang berikutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat antara lain, nah belah ketupat ini mirip persegi ya, keempat sisi sama panjang. Nah, sudut-sudutnya juga cuma sudut-sudutnya belum tentu 90 ya. Nah, belah ketupat adalah segi 4 yang keempat sisi sama panjang. Keempat sisi sama panjang, sisi yang berhadapan sejajar ya. Jadi sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi kalau tadi persegi, keempat sudutnya siku-siku, kalau ini enggak. Tapi pasti sudut yang berhadapan itu sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut C, sudut B sama besar dengan sudut D. Lalu ini mirip dengan jajar genjang, bahwa jumlah sudut yang berdekatan itu sama dengan 180. Jadi sudut A ditambah sudut B itu 180, sudut B tambah sudut C 180. Dan kedua diagonalnya membagi sudut menjadi 2 sama panjang. Jadi diagonalnya ini, diagonal AC membagi sudut A menjadi 2 sudut yang sama besar ya, membagi sudut C menjadi 2 sudut sama besar. Demikian juga dengan diagonal BD, membagi sudut D menjadi 2 sama besar, membagi sudut B menjadi 2 sama besar. Kedua diagonalnya saling tegak lurus. Nah, tegak lurus ya, beda sama jajar tadi, jajar genjang. Lalu tadi dah jumlah sudut yang berdekatan itu 180. Jadi kalau misalkan di sini 80, sudut A 80 derajat, berarti sudut B sama dengan 100 ya. Rumus-rumusnya adalah seperti ini. Luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal-diagonalnya. Jadi diagonal belah ketupat itu ada 2 ya. Belah ketupat itu ada 2 diagonalnya, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Maka rumus luasnya adalah setengah kali diagonalnya. Kelilingnya itu kelilingnya itu namanya keliling, kita jumlahkan semua sisi-sisinya ya. Jadi kelilingnya adalah dijumlahin. Sumbu simetrinya ada berapa? Cuma sama seperti persegi. Nah, jumlah simetri lipatnya tuh ada 2, jumlah simetri putarnya ada 2. Kalau persegi tadi berapa? Ayo kamu bisa balik ke belakang ya. Nah, contoh soalnya, pada belah ketupat FGH, panjang sisi EF adalah 5x dikurang 3 cm dan panjang sisi GH adalah 2x tambah 3 cm. Tentukan panjang sisi belah ketupat dan tentukan keliling belah ketupatnya. Nah, karena kita ketahui
Tadi dari sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas, ya. Diagonalnya sama apa? Keempat sisi sama panjang, sisi sama panjang, sudut-sudut sama besar. Nah, diagonalnya membagi dua sudut sama besar. Nah, di sini belah ketupat panjang sisi EF sama dengan 5 cm. Tentukan panjang sisi belah ketupat. Nah, belah ketupat itu kan keempat sisi sama panjang. Nah, berarti panjang EF sama dengan panjang GH. Nah, EF tadi kan sama dengan 5x dikurang 3. GH 2x tambah 3. Maka 5x dikurang 3 sama dengan 2x tambah 3. Sehingga dengan menghitung seperti persamaan linear, kita dapat menemukan bahwa x-nya sama dengan 2. Jika x sama dengan 2, maka kita sudah bisa menghitung panjang sisi belah ketupat, yaitu kita substitusi aja x-nya ini menjadi 2. Kita substitusi panjang f-nya, ya. Panjang x-nya kita ganti menjadi 2, sehingga dapat panjang sisi belah ketupat adalah 7 cm. Nah, keliling belah ketupat apa? Keliling belah ketupat sama dengan keliling persegi, yaitu 4 kali sisi, ya. Jadi dapatnya 28 cm. Oke, masih semangat? Kita lanjut ya. Nah, layang-layang. Nah, tentu kalian pernah lihat layang-layang, bahkan mungkin pernah main layang-layang, ya. Sangat menyenangkan, sangat hebat kalau kamu bisa. Luar biasa. Nah, layang-layang adalah segi 4, memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Jadi di sini ada 2 pasang sisi sama panjang, cuma nggak berhadapan, nggak sejajar, ya. Tadi kalau persegi panjang, terus sejajar jenjang, memiliki 2 pasang sisi, tapi memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, kan sejajar. Nah, kalau layang-layang itu memiliki 2 pasang sisi sama panjang, tapi nggak sejajar. Di sini AD sama panjang dengan CD, lalu AB sama panjang dengan BC, ya. Nah, sifat layang-layang itu terdapat 2 panjang sisi sama panjang. Nih, sudah jelasin. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi ada sepasang sudut yang sama besar, yaitu sudut tangan, ya, tangan kiri tangan kanannya sama. Jadi sudut A ini sama besar dengan sudut C. Nah, sudut D tidak sama besar dengan sudut B. Tidak, ya. Nah, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Mana diagonal terpanjang? Diagonal ada 2 nih. Nah, diagonal terpanjang ini merupakan sumbu simetri. Artinya apa? Merupakan sumbu lipat. Kalau misalkan kita lipat, maka akan bertumpuklah A dengan C bertemu, berlipat, ya. Dan semua sisi-sisinya bertemu. Sisi AD itu bertemu dengan sisi CD, sisi AB bertemu dengan sisi BC, ya. Karena di sini BD sebagai simetri lipat. Oke. Salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang dan tegak lurus dengan diagonal lain. Nah, mana itu diagonal pertama? Tadi diagonal terpanjang sebagai simetri lipat. Nah, diagonal terpendek itu membagi, ya, menjadi 2 sama panjang. Berarti kalau di sini Miss bikin O, maka OA itu sama panjang dengan OC. Oke, ya. Kita lanjut ke rumus. Rumus daripada rumus luas layang-layang itu sama dengan belah ketupat, ya, bahwa setengah kali diagonal dan nilainya adalah jumlah dari semua sisi-sisinya. Nah, simetri lipat kalau belah ketupat tadi 2, simetri putarnya 2. Kalau di sini nggak layang-layang, simetri lipatnya hanya 1, simetri putarnya hanya 1. Contoh soalnya adalah seperti ini. Perhatikan gambar layang-layang ABCD di bawah ini. Ya, perhatikan. Jika panjang AC sama dengan 24 dan panjang BC, jadi AC ini 24. Ingat tadi ini diagonal yang pendek membagi menjadi 2 sama panjang. Kalau AC 24 berarti AO ini 12, lalu OC-nya juga 12, ya. Lalu panjang BC katanya 20. Panjang BC 20, ya. Nah, kalau ini 20, ini 12, maka kita bisa menentukan panjang OB-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, jika luas ABCD sama dengan 300 cm persegi, maka tentukanlah panjang AD, dan keliling layang-layang. Jadi nanti
Dengan ruas ini, dengan rumus luas, kita bisa mendapat panjang diagonalnya terpanjang, panjang BD, ya. Lalu kita kurangkan dengan untuk mencari panjang AD, ya, panjang AD kita harus cari dulu panjang OD. Nah, caranya bagaimana? Kita cari panjang OB dengan menggunakan rumus Pythagoras, ya. Nah, kita coba sama-sama mengerjakannya. Untuk mencari panjang AD, terlebih dahulu cari dulu panjang BD dengan menggunakan rumus luas layang-layang. Nah, setengah kali diagonalnya, AC kan tadi diketahui 24, BD-nya belum, ya. Ini BD-nya tuh kayak belum, AC-nya BD belum. Nah, jadi dapatlah BD-nya 25. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah sekarang cari panjang BO dengan menggunakan rumus Pythagoras. Tadi ini sudah bilang, ya tadi coba tunjukin lagi. Nah, kan ini udah dapat nih. Nah, kita cari ini OB dengan menggunakan Pythagoras. Ini kan 12, ini 20, berarti 20 kuadrat dikurang, dikurang 12 kuadrat. Oh, pintar ya. Nah, dapat kan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat, sehingga hasilnya BO itu adalah 16, ya. Jadi di sini BO ini 16. Nah, tadi BD sama dengan 25. Nah, kalau BD 25, ya. Terus tadi di sini berapa di sini? Ayo ingat nggak? 16. Berarti panjang DO itu adalah BD dikurang BO, 25 dikurang 16, 9. Nah, dengan tadi ini ulang lagi, preview lagi ya, sabar. Bisa aja sabar, kamu harus sabar. Tadi ini kan udah dapat nih, dengan ngurangin panjang BD dengan BO. Udah dapat ini kan ditanya panjang ini kan, AD. Ini udah dapat. AO kan 12, maka kita karena dia siku-siku, kita menentukan panjang AD juga dengan menggunakan rumus Pythagoras, ya. Nah, jadi dapat nih bahwa AD sama dengan AO kuadrat ditambah DO kuadrat. Dapat akarnya 225, yaitu 15 cm. Nah, lalu menentukan kelilingnya bagaimana? Namanya keliling, semua panjang sini tinggal ditambahin aja. Keliling bangun layang-layang Anda dapat dengan cara menjumlahkan seluruh sisi layang-layang tersebut, yaitu 2 kali AD ditambah 2 kali BC, ya, dapat dia 70 cm. Yang terakhir adalah trapesium. Trapesium ada macam-macamnya, ya. Ada trapesium siku-siku, artinya ada salah satu sisinya minimal ada siku-siku. Nah, lalu trapesium sembarangan, artinya tidak ada sisi yang sama panjang, berbeda-beda ukurannya. Keempat sisi sama, tidak ada yang sama. Lalu ada lagi trapesium sama kaki, seperti yang udah Miss buat gambarnya ini. Disebut trapesium sama kaki. Kenapa? Karena panjang AD kakinya ini sama panjang dengan BC, kaki BC, ya. Nah, dan memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Semua trapesium memiliki sepasang sisi yang berhadapan yang sejajar, tapi nggak sama panjang, ya. Nah, trapesium adalah segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi berhadapan sejajar. Oke, sifat-sifat trapesium sama kaki adalah seperti ini, kamu bisa baca, ya. Sudutnya sama besar, dan sudutnya diagonal sama panjang. Jumlah sudut yang berdekatan 180. Jadi sudut A ditambah sudut D itu 180. Terus sudut C ditambah sudut B itu 180, ya. Rumus-rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Kelilingnya adalah dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Nah, ini simetri lipatnya, dia tergantung, ya. Simetri lipatnya itu kalau simetri trapesium sama kaki ada 1, tapi kalau siku-siku nggak ada. Nah, jumlah simetri putarnya untuk semua trapesium adalah 1. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalnya, perhatikan gambar trapesium sama kaki berikut. Nah, perhatikan gambarnya, ya. Pada trapesium baca di atas diketahui AB. Ini panjang AB 22, terus CD 10, lalu DE 8. Hitunglah keliling ABCD. Nah, berarti kan kita harus tahu ini dong, ya, harus tahu ini. Nah, kita akan coba jawab. Nah, perhatikan. Tadi di sini dia berapa di sini? 22, di sini 10. Nah, karena ini kita bagi, kita bikin garis putus garis bantu, ya.
Jadi kalau ini 10, ini 10, sisanya ini 6, kalau jumlahkan hasilnya ada 22. Lalu ini 8, sehingga kita dapat melihat segitiga siku-siku AED, ya AED, siku-siku DE, sehingga kita bisa menghitung panjang AD dengan menggunakan konsep rumus Pythagoras. Maka dapat AD-nya adalah 10. Kalau AD sama dengan 10, berarti BC juga 10. Dengan demikian kita dapat menghitung keliling daripada trapezium ini, yaitu adalah 10 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 10. Betul nggak sih ya? Ya betul, 52. Nah, luas trapezium sendiri adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi, ya. Nah, ini bagi 2 nih ya, setengah, ini bukan 12, 1/2 ya. Nah, dapatlah dia hasilnya adalah 128. Jadi ini setengah ya, bukan 12 seperti itu. Nah, kita coba soal-soal gabungan seperti ini. Tentukan luas bangun di bawah ini. Nah, ini ada 2 bangun. Ada berapa bangun sini? Ada 2 bangun, yaitu belah ketupat yang hitam ini dengan layang-layang. Luasnya berarti luas belah ketupat ditambah dengan luas layang-layang. Mudah sekali ya. Ini diagonalnya, tinggal kamu, kalau ini 66 berarti ini berapa? Ini 12, ini 4, berarti ini 4, berarti ini 8. Berarti 6 dikali 8 bagi 12 dikali 8 bagi 6 kali 8 bagi 2 ya. Di sini juga dapat ya, ini kalau ini 4, ini 4. Berarti dapat ini 8. Nah, oke ya. Paham? Oke, terus soal berikutnya seperti ini. Luas bangun ini. Luas apa aja ada di sini? Bangun apa? Persegi panjang dengan segitiga. Sehingga luasnya adalah luas persegi panjang dengan segitiga. Kamu tinggal coba belajar sendiri. Nah, di sini bangun di bawah ini apa? Ini adalah luas persegi panjang dikurang luas A, dipotong nih. Potong B-nya. Jadi luas persegi panjang yang gede dikurang dengan luas A dengan luas B. Oke, demikian saja. Kamu kalau nggak ngerti diulang-ulang lagi biar semakin paham. Nanti tetap pantengin Google Classroom-nya karena di situ Miss akan kasih tugas. Oke, selamat belajar. God bless you. I miss you.